Dan Ibu mohon izin sebelumnya belum ada peserta lain dengan nama Indrani. Mungkin profil namanya berbeda kah? Oke, Nah, baik. Kedengaran suara saya? kedengaran Ibu sudah jelas Oke, suaranya. saya nggak tahu apakah mungkin ini masalah dari apa namanya webcamnya sepertinya gitu ya. Jadi agak bermasalah ke kamera dan mic-nya. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Selamat siang Mbak Rania. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya dari Alatan ya. Eh, Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi kedua ini, ya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh moderator, saya pada kesempatan ini akan menyampaikan bagaimana strategi kita di perencanaan dan di persiapan dalam rangka mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Saya mohon izin langsung Mbak Renia untuk bisa eh, share screen-nya ya. Oke, sudah kelihatan? Ya, mungkin waktu saya agak panjang nih Mbak, karena lumayan slide-nya juga cukup banyak gitu ya, dan mungkin materi ini materi terkait dengan PDN masih banyak juga yang belum belum tahu gitu atau belum paham gitu ya. Jadi mungkin saya agak panjang dan waktu saya mulai dari 10.45. Baik. Bapak dan Ibu, terkait bagaimana sih strategi perencanaan dan persiapan pengadaan barang dan jasa ini dengan menerapkan ketentuan-ketentuan tentang P3DN ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar ya dengan istilah TKDN gitu ya dibandingkan dengan P3DN. Nah, ini ya. Padahal sebenarnya Bapak dan Ibu, ini adalah sebagian kecil dari P3DN ini. Ya, kalau P3 ini adalah programnya Bapak Ibu ya, program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Nah, di dalamnya nanti akan diterapkan bagaimana besaran nilai ya tingkat TKDN ini. TKDN ini adalah ukuran gitu ya Bapak Ibu ya, ukuran seberapa besar sih penggunaan produk dalam negeri pada barang, pada jasa ataupun pada gabungan barang dan jasa. Jadi hanya ukurannya saja gitu ya Bapak Ibu. Oke. Baik, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Bapak dan Ibu. Nah, saya akan awali dengan mungkin di sini sebagai prolognya ya Bapak Ibu, kenapa sih kita menerapkan ketentuan ini gitu ya? Karena banyak yang merasa direpotkan lah, merasa aduh bagaimana memulainya gitu ya. Nah, untuk apa sih kita menerapkan ini? Nah, itu dia Bapak Ibu. Kita akan mulai dari sini ya. P3DN ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah langkah ya untuk upaya ya meningkatkan atau memberdayakan industri Bapak Ibu. Nah, Indonesia di dalam RIPIN itu adalah Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2035 itu punya target Bapak Ibu bahwa Indonesia ingin menjadi negara industri tangguh gitu ya. Tangguh. Nah, nggak mungkin tangguh kalau industrinya ini tidak kita berdayakan Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya kenapa sih harus industri gitu ya? Padahal Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alamnya, sangat kaya dengan hasil pertanian dan sebagainya. Kenapa sih industri? Nah, Bapak Ibu, ini industri ini bisa menjadi penggerak pembangunan ekonomi nasional. Mungkin kalau disebutkan penggerak ekonomi nasional. Kenapa demikian? Ini sebuah ilustrasi ya Bapak Ibu. Jika sebuah industri dikembangkan di suatu daerah, misalkan yang saya gambar ini adalah industri, tentu industri ini pertama pasti butuh bahan baku atau materialnya, ya materialnya. Nah, selain itu juga tentu butuh tenaga kerjanya, gitu ya Bapak Ibu. Kita akan mulai dari tenaga kerja dulu deh, Bapak Ibu. Kalau tenaga kerja yang bekerja di sebuah industri itu kan tentu ya bisa tergantung levelnya sih ya bisa menengah bisa industri besar gitu ya tentu tenaga kerjanya banyak terserap di sini. Nah, tenaga kerja tentu juga dia butuh kebutuhan-kebutuhannya. Dia butuh transportasi, tentu itu akan mendorong sektor transportasi berkembang. Butuh perumahan ya.
sektor perumahan berkembang. Butuh makan ya, sektor restoran berkembang. Butuh hiburan, butuh pendidikan untuk anak-anaknya, butuh kesehatan, dan butuh lagi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, tentu ini akan mendorong perekonomian, ya, pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya, Bapak Ibu. Ini baru satu industri, gitu kan? Nah, bagaimana kalau satu industri ini butuh bahan material yang diproduksi oleh industri-industri lainnya? Ya, misalkan ada bahan materialnya banyak, Bapak Ibu. Bahkan untuk satu kendaraan otomotif saja itu bisa partnya itu bisa ribuan. Bayangkan kalau satu part itu diproduksi oleh industri lainnya. Misalkan itu industri menengah atau industri kecil yang tentu tenaga kerjanya juga bisa terserap di situ. Maka ini akan memberikan multiplier efek di sekitarnya lagi, gitu ya Bapak Ibu. Dan secara agregat tentu jika industri seluruh Indonesia berkembang, maka harapannya perekonomian nasional ikut berkembang. Nah, itu Bapak Ibu gambaran ya. Karena banyak yang aduh ngapain sih gitu, repot banget sih harus apa namanya menggunakan produk dalam negeri gitu kan. Kan produk dalam negeri, maaf ya, banyak yang mungkin masih berpendapat bahwa produk luar lebih bagus, padahal tidak demikian. Kalaupun misalkan ada produk-produk yang misalkan kualitasnya masih di bawah luar dan bahkan mungkin belum sesuai harapan kita, mari sampaikan masukan-masukan untuk industri, untuk perbaikan mereka, gitu ya Bapak Ibu. Itu satu ya, penggerak ekonomi nasional. Kemudian mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah. Jadi kalau 20-30 tahun yang lalu ekspor Indonesia berkembang, tetapi yang diekspor apa? Bahan mentah, Bapak Ibu ya. Nah, harapannya eh, kalau bahan mentah yang diekspor kemudian pada saat kita butuh kita mengimpor lagi kan tentu di sini ada nilai tambah yang dinikmati oleh negara luar. Nah, harapannya nilai tambah yang dinikmati oleh negara luar tadi itu bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, bagaimana industri di Indonesia ini dikembangkan mulai dari industri primernya, industri sekunder sampai industri tersiernya. Jadi ada proses hilirisasi industri gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya mengolah bahan mentah saja, tetapi udah ada barang setengah jadi sampai ke produk jadinya. Tentu di sini dapat menyerap tenaga kerja, dapat meningkatkan devisa, dan juga bisa meningkatkan daya saing nasional. Nah, itu harapannya Bapak Ibu. Kenapa sih industri yang didorong? Nah, salah satu strateginya adalah dengan pemberdayaan industri, yaitu melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Itu Bapak Ibu apa namanya cita-cita kita. Nah, kenapa harus menggunakan produk dalam negeri? Ya, ini emang ada kaitannya ya berkembangnya industri dengan penggunaan produk dalam negeri. Ini Bapak Ibu sedikit kita flashback ke tahun 2000-an. Pada saat itu kita terdampak COVID ya Bapak Ibu. Di mana pada saat COVID daya beli masyarakat menurun. Masyarakat lebih mengutamakan pembelian bahan-bahan utama mereka ya, kebutuhan pokok mereka. Jadi pembelian untuk produk-produk industri, terutama mungkin industri ya otomotif, industri mungkin pakaian, sepatu dan lain sebagainya itu menurun drastis. Dampaknya apa Bapak dan Ibu? Ya, dampaknya adalah ini terjadi ya banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus gulung tikar ya karena beban biaya produksi meningkat ya, kemudian pendapatannya menurun. Nah, akibatnya 5,5 juta tenaga kerja kehilangan pekerjaan di sektor industri tahun 2020 Bapak Ibu ini. Nah, bayangkan kalau 5,5 ini ya, keluarganya ada berapa, istrinya, anaknya dan sebagainya sehingga yang terdampak itu banyak sekali. Nah, dengan adanya pertumbuhan perbaikan kembali ya ekonomi, ini dapat mendorong kembali pertumbuhan sektor industri di tahun 2021, 2022 sampai 2023 kembali naik lagi Pak Rangka gitu ya. Dan di tahun 2022 ke 2023 naik 5,17% pertumbuhannya. Ya, kemudian juga sumbangan terhadap ekspor juga meningkat, kemudian kontribusi terhadap PDB juga ini cukup besar ya, sektor industri ini paling besar dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Nah, satu lagi Bapak Ibu aspek di data tahun 2023, aspek konsumsi pemerintah ini salah satunya, salah satu yang mendorong pada PDB adalah konsumsi pemerintah gitu Bapak Ibu meningkat ya
1,51%. Nah, tentu ini adalah sebuah potensi untuk mendorong pertumbuhan industri di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, pemerintah di sini adalah salah satu pasar. Kalau kita lihat di sini kan ini salah satunya adalah konsumsi pemerintah. Pemerintah ini anggarannya besar sekali Bapak Ibu. Ya, di tahun 2022 ada 1.000 triliun potensinya, 2023 1.013,4 triliun. Dan tentu ini jika dibelanjakan untuk produk dalam negeri Bapak dan Ibu, ini akan bisa memberikan multiplier effect. Seperti yang ditargetkan saja Bapak Ibu, 40% saja gitu ya. Maka jika 1.000 triliun potensi belanja, maka sekitar 400 triliun Bapak Ibu kita bisa belanja produk dalam negeri. Nah, dan ini akan berdampak karena akan memberikan multiplier effect tadi ya, seperti yang sudah saya gambarkan di awal ini. Ini kan multiplier effect-nya Bapak Ibu, memberikan dampak bagi lingkungan sekitarnya dan secara agregat bagi perekonomian nasional. Nah, ada sebuah data Bapak Ibu, ini hasil dari penelitian September 2022 bahwa ini kajian dari suatu lembaga ekonomi bersama dengan pusat P3DN. Hasilnya adalah bahwa dengan belanja PDN sebesar Rp1, maka akan memberikan dampak sebesar 2,2 rupiah terhadap perekonomian nasional. Sehingga harapannya nih Bapak Ibu, jika misalkan kita belanja 400 triliun, maka harapannya lah gitu ya, 800 triliun itu bisa perekonomian kita bisa tumbuh. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini bukan aturan baru ya Bapak Ibu, ini sudah ada sejak Inpres 2 tahun 2009 Bapak Ibu, sekarang 2024 gitu ya. Di tahun 2022 keluar lagi Inpres nomor 2 sama kurang lebih ya. Nah, namun memang banyak penghambat ya di sini. Masalah kebijakan internal, masalah regulasi. Namun untuk regulasi saat ini LKPP, BPKP, kemudian Komarves dan beberapa instansi lainnya ini secara masif memang menerapkan ya bagaimana kita menyusun regulasi untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini. Memang tahun 2022 itu ya era kebangkitan lah kalau bisa saya bilang gitu ya. Karena saya mengikuti betul ya perkembangan dari sini ke sini gitu ya Bapak Ibu ya. 2011 lah mulai saya ikut mengamati pada saat lahirnya Permen Perin nomor 16 tahun 2011 sampai dengan saat ini. Hambatan yang terbesar adalah di sini ya dan di sini Bapak Ibu. SDM siapa? Bapak Ibu semua di sini. Jadi eh, tahun 2000 kurang lebih 2012, 13, 14 Kemenperin mengucurkan dana Bapak Ibu untuk sertifikasi gratis ribuan produk yang kadaluarsa dalam 3 tahun. Nah, ironisnya Pak Bu, dalam 3 tahun itu yang resertifikasi lagi hanya 400-an kurang lebih dari ribuan itu. Ya, setelah dikaji gitu ya, apa sih alasannya? Karena para produsen ya produsen itu tidak merasakan benefit karena yang mensertifikasi produk adalah produsen Bapak Ibu ya tidak merasakan benefit dari proses sertifikasi yang mereka lakukan sehingga jadi mau dia sertifikasi nggak ada bedanya. Kenapa? Karena tidak diterapkan oleh Bapak Ibu sebagai pelaku pengadaan. PPK tidak mensyaratkan, Pokja tidak menerapkan di dalam ketentuan-ketentuan tendernya. Sehingga ya pada saat tender pun ya tentu tidak ada ketentuan bahwa si penyedia atau produsen untuk menawarkan produk dalam negeri. Nah, untuk saat ini saya tadi sampaikan bahwa 2022 adalah era kebangkitan gitu ya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama sekarang udah mulai paham ya, mulai menerapkan gimana caranya. Oke, nanti ini saya akan sampaikan gimana sih step by step mulai minimal dari perencanaan dan persiapan dulu. Oke. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau misalkan kita sebagai pelaku pengadaan, sebagai PPK, sebagai Pokja, pejabat pengadaan PA, KPA, sudah mulai menerapkan itu, ya, pelaku usaha ini secara bertahap mereka akan belajar, Bapak Ibu ya. Kita sudah mensyaratkan untuk gimana sih cara mencapai persyaratan itu, pasti mereka akan belajar. Karena dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan, banyak sekali dari swasta justru yang ikut pelatihan TKDN gitu ya. Nah ini dia Bapak Ibu. Harapannya ya baik SDM kita di KLPD maupun pelaku usaha kita sama-sama bersinergi untuk menerapkan P3DN ini. Oke.
Nah, ketentuannya Bapak Ibu, ini dasar hukumnya bahwa kita sudah wajib menggunakan produk dalam negeri ini, ya ini kan ada Bapak Ibu di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, kewajiban pada setiap pengadaan barang dan jasa. Nah, ini dia Pak. Namun ada ketentuan lainnya. Ini diatur di dalam PP 29 2018 bahwa pada setiap pengadaan ini mulai kapan? Mulai perencanaan Bapak Ibu sampai dengan pelaksanaan. Artinya di sini sampai dengan proses serah terima hasil pekerjaan. Dalam kondisi apa diwajibkannya? Yaitu pada saat sudah ada barang diproduksi di dalam negeri dengan nilai TKDN dan BMP minimal 40%. Nah, ini dia Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kemudian di setiap kementerian, lembaga pemerintah non kementerian SKPD wajib membentuk tim P3DN. Nah, ini mudah-mudahan di daerah Bapak dan Ibu semuanya sudah terbentuk tim P3DN ini. Nah, demikian juga nih Bapak Ibu selaras dengan aturan di atas ya, di dalam Perpres 16 2018 Junto Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, jelas juga Bapak Ibu bahwa salah satu tujuan dari pengadaan barang dan jasa ini adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Ya, ini dia Bapak Ibu dengan apa? Dengan kita mensyaratkan ya di dalam ketentuan-ketentuan di dalam pengadaan ini, baik itu mulai dari pengadaan langsung, mulai dari e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan, tender ya, sampai dengan seleksi Bapak Ibu. Kita tentukan persyaratan-persyaratannya ya, yang mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Nah, ya ini era kebangkitan nih. Inpres 2 gitu ya, tahun 2022. Baik. Nah, Bapak Ibu ada beberapa ketentuan di PP 29 tahun 2018 ya. Ini saya tidak akan bahas semua ya. Biasanya kita ini baru akan tergerak kalau kita udah tahu sanksi gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau ini tim-tim yang lainnya kemudian ketentuan tentang TKDN nanti akan kesinggung juga ya, mengenai preferensi juga akan disinggung. Nah, karena materi hari ini khusus di perencanaan dan persiapan, mungkin saya sedikit masuk ke sini, Bapak Ibu ya, masuk ke sini. Bahwa di dalam PP 29 2018 ini ada aspek pengawasan dan sanksi, Bapak Ibu. Ya, sanksi. Jadi ada sanksinya kalau kita tidak menerapkan. Sanksinya seperti apa nanti kita lihat ya. Implementasinya sanksi ini diberikan kepada siapa saja? Kepada pertama adalah lembaga verifikator, yang kedua kepada produsen, yang ketiga adalah kepada penyedia, dan yang keempat adalah pejabat pengadaan. Loh Bu, kok pejabat pengadaan itu? Siapa sih pejabat pengadaan? Nah, Bapak Ibu di PP 29 2018, pejabat pengadaan ini adalah pejabat yang menetapkan spesifikasi. Jadi bukan pejabat yang memproses pengadaan di bawah 200 juta ya Bapak Ibu ya, tapi yang memproses yang menetapkan spesifikasi. Oke. Nah, Bapak Ibu, ketentuan-ketentuan lainnya mungkin nanti akan disinggung di beberapa bagian yang lainnya. Baik. Oke. Ini strategi kita untuk bisa mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah komitmen pertama tim P3DN. Jadi silakan Bapak Ibu yang di daerahnya belum terbentuk tim P3DN, ya silahkan mulai Bapak Ibu pelajari seperti apa sih cara pembentukannya, SK-nya seperti apa, tugasnya apa gitu ya dari tim P3DN ini. Di sini ada melakukan koordinasi, pengawasan, kemudian penafsiran final dan tugas-tugas lainnya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa komunikasi lebih lanjut ya terkait misalkan jika ada di daerahnya yang belum terbentuk tim P3DN. Baik, nanti mungkin bisa saya bantu untuk pembentukan apa SK-SK-nya ya. Nah, berkaitan dengan pengawasan Bapak Ibu. Di sini di dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa ini dari 6 aspek ya ruang lingkup pengawasan ini, 2 aspeknya adalah berkaitan dengan P3DN Bapak Ibu. Pertama adalah tentang pencapaian TKDN. Nah, pencapaian TKDN ini berkaitan dengan penerapan preferensi Bapak Ibu ya. Preferensi. Nah, supaya penggunaan produk dalam negeri itu semakin lama semakin meningkat Bapak Ibu, maka kita perlu memberikan reward ya, memberikan reward atau insentif
Bagi siapa? Bagi pelaku usaha yang menawarkan barang jasa, ya, barang dan jasa, terutama barang di sini ya Bapak Ibu ya, dengan TKDN minimal 25%. Nah, maka pada tender di atas 1 miliar akan diberikan preferensi, Pak. Bapak Ibu, jangan terjebak dengan ini. Bu, berarti kalau tendernya di bawah 1 miliar, itu kita tidak menerapkan TKDN. Karena di sini kan TKDN ya Bu ya, Bapak Ibu. Nah ini agak persepsi yang keliru Bapak Ibu. Penerapan P3DN ini pada setiap pengadaan. Tadi sudah saya sampaikan ya, mulai dari e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan, semua paket ya. Nah, yang di atas 1 miliar ini adalah hanya pemberian preferensinya. Yang nanti akan dihitung preferensi ini oleh Pokja pemilihan. Oke, cuman kapan menentukannya itu adalah di tahap perencanaan. Oke, baik. Nah, aspek pengawasan terkait dengan P3DN yang kedua adalah tentang penggunaan produk dalam negeri. Ini berkaitan dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Wajib apabila sudah ada barang ber-TKDN plus BMP minimal 40%. Dan wajibnya berapa? Wajibnya itu adalah minimal 25%, Bapak Ibu. Jadi, jangan sampai ada yang berpendapat bahwa, oh berarti kita harus mencari yang TKDN-nya paling tinggi. Nah, ini juga keliru gitu ya Bapak Ibu ya. Kita tidak diwajibkan tidak diwajibkan mensyaratkan TKDN yang paling tinggi ya Bapak dan Ibu. Minimal, wajibnya itu minimal 25%. Dan itu pun kalau kondisinya ada barang ber-TKDN plus BMP minimal 40%. Bu, bagaimana kalau TKDN-nya 50%, BMP-nya 0, atau TKD-nya 40% tapi BMP-nya 0? Tetap Pak, wajib gitu ya. Wajib. Ya, pokoknya penjumlahannya adalah 40%. Oke, baik. Jadi kita lihat bahwa pengawasan di sini dua hal dari 6 aspek yang diawasi adalah berkaitan dengan P3DN. Nah, kemudian tentu di sini ada peran dari aparat kita ini Bapak Ibu, dari salah satu perangkat gitu ya pemerintah, yaitu adalah aparat pengawas internal, yaitu APIP Pak. Di sini APIP punya peran yang sangat besar dalam penerapan P3DN ini, di mana APIP melakukan pengawasan yaitu berkaitan dengan dua tadi Bapak Ibu. Dan bahkan APIP ini sudah ada ketentuan peraturan ya dari BPKP-nya terkait dengan rencana audit untuk dua aspek penerapan P3DN ini. Sehingga ada dua titik kritis Bapak Ibu di sini yang menjadi fokus dari audit berkaitan dengan P3DN. Yang pertama adalah jika tender itu di atas 1 M, diberikan preferensi nggak sih? Itu satu, Pak. Kalau tidak diberikan preferensi, nah hati-hati gitu ya. Itu adalah salah satu ketidaksesuaian dari aturan. Satu itu. Yang kedua, apabila sudah ada barang ber-TKDN plus BMP minimal 40%, kemudian Bapak Ibu membeli produk ya yang tidak sesuai ketentuan, apakah itu produk impor ataukah produk TKDN-nya di bawah 25% ataukah produk PDN tapi juga tidak ber-TKDN, nah, maka itu juga menjadi satu aspek temuan lainnya. Jadi ada dua titik kritis di sini. Oke, sehingga supaya kita tidak melakukan kesalahan, tentu kita perlu ya Bapak Ibu memahami betul seperti apa sih gitu ya konsep-konsep dan bagaimana sih penerapannya P3DN dan TKDN ini. Nah, Bapak Ibu, banyak yang masih salah persepsi nih tentang PDN itu sendiri. Semisal gini, user minta kepada PPK saya butuh barang A gitu ya. Kata PPK-nya barang ini impor loh, bukan produk dalam negeri. Kata usernya, enggak, ini produk dalam negeri gitu kan. Akhirnya berdebat lah. Karena berdebat akhirnya nggak jadi beli tuh Bapak Ibu yang nggak ada produknya gitu ya. Atau misalkan jadi lambat lah proses pengadaannya jadi lambat. Nah, supaya kita tidak keliru Bapak Ibu terkait dengan pemahaman PDN ini, kita mesti memahami betul apa sih produk dalam negeri itu. Nah, saya mau cek dulu nih Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu ada 240
lebih orang di dalam partisipan di dalam Zoom room ini, saya ingin pastikan dulu nih Bapak Ibu, seberapa paham Bapak Ibu tentang PDN ini. Oke, ini yang umum-umum aja nih Bapak Ibu ya, yang kadang-kadang suka kita terjebak dengan apa itu PDN atau PLN. Oke, Bapak Ibu, nih HP Samsung ini PDN atau PLN. Silahkan ketikkan di kolom chatnya. Oke, saya cek. PDN, 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 PLN, PLN. Oke, terlihat ya Bapak dan Ibu, ternyata masih banyak yang belum satu persepsi di sini. Ya, ada yang jawab PLN, produk luar negeri, ada yang bilang sebagian PDN. Ah, oke. Nah, Bapak Ibu ada sebagian PDN. Nah, kita lihatlah ya, Bapak Ibu terlihat ya di sini ternyata kita belum satu frekuensi di sini ya. Oke, supaya kita berjalannya cepat, kencang, kita harus satu frekuensi dulu nih Bapak Ibu ya. Kita samakan frekuensi. Apa sih produk dalam negeri ini gitu ya? Nah, produk dalam negeri ini, Bapak Ibu, adalah barang jasa termasuk rancang bangun dan perkayasaan. Pertama, diproduksi dan dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Untuk handphone Samsung ya, beberapa sudah banyak tipe handphone Samsung ini sudah diproduksi oleh PT Samsung Elektronik Indonesia di Cikarang. Jadi, secara definisi, handphone Samsung adalah produk dalam negeri. Kita bedakan antara PDN dengan merek. Kalau begitu Bapak Ibu, kalau pompa air Sanyo itu produk Jerman, Jerman, Jepang atau Indonesia? Ya sama itu juga Pak. Itu adalah produk Indonesia, produk dalam negeri sudah diproduksi di dalam negeri. Ya, Sanyonya iya, Jepang gitu ya Bapak Ibu mereknya, tapi sudah diproduksi di dalam negeri. Nah, yang kedua, menggunakan sebagian atau seluruhnya tenaga kerja warga negara Indonesia. Nah, artinya di sini menyerap tenaga kerja Indonesia. Gitu. Yang ketiga adalah prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Maka ada tadi nih perusahaan-perusahaan yang mungkin ratusan atau ribuan perusahaan produksi komponen-komponen lainnya bisa terserap di dalam industri yang lebih tinggi gitu Bapak Ibu. Nah, sehingga inilah yang didefinisikan dengan produk dalam negeri. Nah, tadi ada yang menjawab, Bu, sebagian produk dalam negeri. Artinya di sini Bapak Ibu, ya, sebagian ada dalam negeri, sebagian ada komponen. Nah, ini kita sebut ya, komponen dalam negeri, sebagian ada komponen luar negeri. Seberapa besar besaran komponen dalam negeri yang kita gunakan di dalam barang, jasa, atau gabungan barang dan jasa ini ditentukan oleh besaran nilai yang disebut dengan TKDN. Itu dia Bapak Ibu. Jadi nyambungnya dari situ gitu ya. Nah, jadi sekarang udah nggak keliru lagi gitu ya. Apa itu PDN? Nah, ada beberapa istilah juga yang kita perlu pahami. TKDN itu apa? Besaran kandungan dalam negeri dalam barang, jasa, gabungan barang. Apa itu BMP? BEP itu adalah insentif atau penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Ada 4 aspek yang diberikan penilaian ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah berkaitan dengan lingkungan atas kepemilikan ISO. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan CSR-nya ya, terhadap lingkungan sekitar sosial, dan yang keempat adalah purna jual. Itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa sih sebenarnya yang melakukan perhitungan TKDN? Oke, silahkan ketik di kolom chat Bapak Ibu. Siapa yang melakukan perhitungan TKDN? Oke. Kemenperin, tim sertifikasi Kemenperin. Ayo, yang lain mana nih?
Oke, saya persempit pertanyaannya di sini ya Bapak Ibu. Siapa yang melakukan perhitungan TKDN barang? Penyedia, tim verifikasi. Kita bedakan dalam hal ini produsen dan penyedia. Produsen itu adalah perusahaan yang memproduksi ya Bapak Ibu ya. Perusahaan yang memproduksi. Ah, oke, 100 Pak Rinaldi. Ya, betul Bapak Ibu, produsen. Ya, nanti produsen akan menghitung dulu sendiri. Ya, setelah itu dia akan daftarkan ke lembaga verifikator independen. Nanti mereka akan melakukan proses verifikasi, kemudian lapor ke Kemenperin, ya, Pusat P3DN, barulah disahkan oleh Kemenperin. Gitu. Jadi yang mengesahkannya saja Kemenperin, Bapak Ibu ya. Yang melakukan perhitungan awal adalah produsen, kemudian produsen nanti akan dicek di lapangan melalui proses verifikasi oleh siapa? Oleh lembaga verifikator independen. Kemudian baru, nah ini prosesnya verifikasi nih, Bapak Ibu. Barulah disahkan oleh Kemenperin. Ini dia Bapak Ibu penandasahan oleh Kemenperin. Setelah disahkan, masuk di dalam daftar inventaris barang dan jasa. Nanti kita akan sama-sama lihat Bapak Ibu seperti apa bentuknya. Bapak Ibu bisa browsing di handphonenya masing-masing ya. Nah, kemudian sebagai penghargaan tadi sudah sempat disinggung ya, kita perlu memahami apa itu preferensi harga ya. Preferensi harga itu adalah eh insentif ya diberikan kepada pelaku usaha yang menawarkan produk dengan TKDN minimal 25%. Dan itu pun pada pengadaan di atas 1M. Berapa besar preferensinya? Untuk barang maksimal 25%, untuk konstruksi maksimal 7,5%, dan itu pun pada tender internasional. Oke, pada tender nasional hanya berhenti sampai di sini saja Bapak Ibu. Jadi preferensinya diberikan hanya pada pemakaian barangnya saja. Tidak diberikan untuk paket konstruksinya. Tapi kalau dalam tender internasional selain diberikan untuk barang, pada paketnya pun diberikan 7,5% gitu ya. Nah, kalau tender nasional stop hanya sampai menghitung preferensi barang saja. Karena banyak yang berpendapat bahwa kalau tender konstruksi yang nasional nggak dikasih preferensi katanya kan hanya pada tender internasional saja diberikan preferensi ya. Tidak demikian Bapak Ibu, pada tender konstruksi nasional tetap diberikan preferensi tapi hanya untuk barangnya saja. Oke, clear ya? Oke, ini ketentuan di dalam Perpres 12 tahun 2021 bahwa jika ada barang ber-TKDN plus BMP minimal 40%, maka diwajibkan. Nah, ini. Di mana diceknya? Di daftar inventaris. Oke. Nah, Bapak Ibu banyak yang apa namanya masih kebingungan gitu ya dengan penerapan TKDN ini. Bapak Ibu, kalau BMP ini hanya pada tahapan perencanaannya saja digunakan ya, yaitu pada saat menentukan wajib atau belumnya, Pak. Kan ada TKDN plus BMP gitu ya di sini. Nah, jadi kalau BMP hanya pada perencanaan saja. Sementara TKDN pada setiap tahapan diterapkan. Di tahapan perencanaan sebagai target, berapa sih tahun depan per paket pengadaan itu target TKDN-nya? Itu harus dihitung Bapak Ibu. Di tahapan persiapan menjadi syarat. Tadi sudah disampaikan juga sama Pak Agus Arif gitu ya. Syarat Pak, saya mau beli barang, barangnya sudah ada ber-TKDN plus BMP 40%. Maka dipersyaratkan barang tersebut wajib ber-TKDN minimal 25%. Nah, ini persyaratan Pak. Dan itu dituangkan di dalam dokumen pemilihan pada saat proses pemilihan. Dan TKDN ini bisa menjadi salah satu pertimbangan pada penentuan pemenang, terutama pada tender yang di atas 1M yang tadi dihitung preferensi pada perhitungan harga evaluasi akhir. Di tahapan pelaksanaan, ya TKDN menjadi acuan penyedia untuk bekerja. Jadi apa yang sudah ditawarkan oleh penyedia itu yang dikerjakan Bapak Ibu. Kalau tidak sesuai nanti akan disangsi gitu ya. Tidak sesuainya lebih rendah, kalau lebih tinggi nggak apa-apa. Oke, PPK lakukan monitoring.
Kemudian saat serah terima ini menjadi salah satu syarat diterimanya pekerjaan ya, dan syarat penetapan sanksi. Oke, itu dia Bapak Ibu. Oke, mungkin saya agak sedikit cepat ya. Nah, seperti apa sekarang penerapan pada tiap tahapan Bapak Ibu? Di tahapan perencanaan di sini, siapa yang menyusun perencanaan? Tadi sudah ya, PPK. PPK tentu butuh input dari user. Nah, strategi yang kita harus dorong adalah dorong user untuk terlibat di dalam mengumpulkan informasi saat identifikasi kebutuhan Bapak Ibu. Cari informasi tentang apakah barang yang mau dibelinya itu sudah produk dalam negeri, sudah ber-TKDN kah atau belum gitu ya. Jadi libatkan user. Kemudian PPK menyusun perencanaan, menetapkan estimasi target. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan sedikit berhitung-hitung ya, berhitung-hitung di sini nih. Hitung. Tadi pertanyaan saya, siapa sih yang menghitung TKDN ya, untuk barang yang menghitung TKDN adalah produsen. Untuk jasa pada tahap perencanaan, sini yang menghitung adalah PPK bersama dengan timnya. Estimasi ya Pak ya, jasa, gabungan barang jasa, itu yang menghitung TKDN-nya adalah PPK bersama tim untuk menentukan estimasi target. Oke. Kemudian di tahapan perencanaan juga menentukan besaran preferensi dan menentukan wajib atau tidak PDN serta menetapkan RUP. Di dalam RUP juga di sini nanti kita lihat akan ada proses tagging ya. Tahapan persiapan, pengadaan, PPK. PPK sebelum menyusun dokumen persiapan, review dulu Pak dokumen perencanaan. Karena bisa jadi nih Bapak Ibu ya, bisa jadi di tahap ini kan disusunnya tahun sebelumnya. Di sini misal ada barang yang Bapak Ibu beli, gitu kan, di sini belum ber-TKDN. Sehingga kita belum wajibkan Bapak Ibu. Proses sertifikasi TKDN itu kan memakan waktu kurang lebih kalau TKDN industri kecil hanya 5 hari kerja, Pak. Kalau TKDN yang umum 22 hari kerja. Jadi 1 bulan sertifikat sudah bisa keluar Bapak Ibu. Bisa jadi saat Bapak perencanaan belum wajib Bapak Ibu. Sudah mau tender, sudah ada bersertifikat. Sekarang jadi wajib, jangan sampai apa yang sudah Bapak Ibu susun di sini gitu ya, langsung ditelan mentah-mentah dituangkan dalam dokumen persiapan. Nah, nanti bisa jadi sampai buntutnya jadi salah gitu ya, gara-gara tidak melakukan proses review. Harus direview dulu. Pastikan barangnya, pastikan nilai TKDE-nya, pastikan preferensinya, pastikan tagging RUP-nya. Oke. Di tahapan persiapan juga menetapkan spek, menetapkan HPS, dan draft kontrak. Termasuk nanti di dalam draft kontrak kita akan lebih perjelas lah nanti ya Bapak Ibu. Oke. Di tahapan proses pemilihan di sini pejabat pengadaan berperan, Pokja berperan, PPK berperan ya, menyusun dokumen pemilihan dan melakukan proses pemilihannya. Oke, di dalam proses pemilihannya, kalau Pokja dan pejabat pengadaan tentu melakukan evaluasi ya, Bapak Ibu. Apa yang sudah kita persyaratkan di sini, contoh syarat wajib, tadi Pak wajib ber-TKDN, cek di sini. Nah, proses pengecekannya tidak hanya nilai TKDN yang ditawarkan, tapi ada bukti dukungnya Bapak Ibu ya. Contoh, oh, satu orang penyedia menawarkan barang TKDN-nya 40. Benar nggak 40? Coba bukti dukungnya apa? Nah, bukti dukung ini bisa kopi sertifikat ya Bapak Ibu, kopi sertifikat TKDN, atau bisa juga screenshot WP3DN-nya Pak. Ya, jadi WP3DN ini adalah web yang update, tiap hari diupdate Bapak Ibu. Bisa jadi hari ini ada, besok udah nggak ada gara-gara misalkan sudah kadaluarsa. Atau dicabut sertifikatnya gara-gara misalkan si produsennya ini ada ketidaksesuaian proses produksi misal Bapak Ibu. Jadi ini update. Jadi boleh copy sertifikat, boleh WP3DN. Cantumkan itu di dalam syarat di dalam dokpilnya, dokumen pemilihan. Proses evaluasi, termasuk evaluasi harga, evaluasi akhir, yang mempertimbangkan preferensi dan TKDN. Oke. Di tahapan pelaksanaan kontrak, tadi sudah sempat saya singgung ya, melakukan monitoring, ya. Pada saat monitoring itu kumpulkan bukti-bukti dan hitung capaian TKDN, terutama untuk proyek-proyek yang durasi waktunya cukup panjang. Contoh konstruksi, Pak. Di bulan pertama berapa sih barang yang sudah masuk ke proyek kita, berapa TKDN-nya barang itu, kemudian kumpulkan bukti dukungnya.
dan seterusnya. Oke, itulah proses monitoring. Dan di tahapan serah terima, ya, yaitu tentu sebelum menerima, kita melakukan dulu proses pemeriksaan. Cek kelengkapan dokumennya. Tadi Bapak Ibu, kalau barang sertifikat atau screenshot. Kalau jasa, nah, jasa lihat jasa apa gitu ya. Kalau konsultan ya lihat KTP-nya tentu gitu ya Pak ya. Mana tenaga kerjanya. Ya, kalau barang pokoknya sertifikat, kalau orang itu KTP, kalau apa namanya alat-alat yang digunakan itu bisa dilihat dari apa dia milik sendiri atau sewa. Sewa itu perusahaannya perusahaan dalam negeri atau bukan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah proses penerapan di setiap tahapan. Kita akan lebih perdetil Bapak Ibu, waktu saya ini sempit. Oke, eh masih ada setengah jam kurang lebih ya Bapak Ibu. Seperti apa penerapan pada perencanaan? Di sini ada beberapa ruang lingkup Bapak Ibu. Ya, pada saat perencanaan di sini apa yang kita lakukan adalah mencari informasi. Barang yang akan kita beli ini apakah sudah ber-TKDN atau belum? Berapa nilai TKDN-nya? Berapa nilai BMP-nya? Nah, jadi itu Bapak Ibu untuk menentukan wajib atau belumnya gitu ya. Kemudian berikutnya tentukan targetnya. Per paketnya itu berapa ya. Sehingga nanti akan ada misalkan Bapak Ibu punya 10 paket, paket satu targetnya sekian, paket 2 sekian, paket 3 sekian, paket 4 sekian dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu gabungkan. Tapi menggabungkannya juga bukan paket satu tambah paket 2 paket 3 tambah paket 4 tambah paket 10 dibagi 10 bukan seperti itu, tapi kita akan menghitungnya dengan cara perhitungan TKDN Bapak Ibu. Dengan kita membagi jumlah komponen dalam negeri dibagi dengan total biayanya. Ini dia nanti. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ada 10 paket semua sudah dihitung targetnya, begitu hitung target instansi ya dalam 1 tahun misalkan targetnya berapa? Ya dijumlahin bagi 10 misalkan. Bukan seperti itu. Oke ya, ini saya perlu tegas di sini. Oke. Ini tugas PAKPA Bapak Ibu ya, menetapkan target dan estimasi nilai TKDN pada yang tadi sudah disusun oleh PPK ditetapkan, termasuk juga untuk pemberian preferensi, Pak. Preferensi yang memberikan ini bukan Pokja. Pokja itu hanya menghitung, Bapak Ibu. Ya, menghitung apa? Menghitung HEA. Kenapa Bapak Ibu bukan Pokja, Bu? Kenapa Pokja aja yang nggak yang menentukannya? Nah, Bapak Ibu, preferensi ini, besaran preferensi kan tadi maksimal 25% ya Pak untuk barang. Berarti boleh dong 10, 15, 20 boleh Bapak itu kebijakan dari instansi Bapak dan Ibu. Mau seberapa besar ikut berpartisipasi di dalam P3DN ini gitu ya. Karena aturan ini tidak hanya untuk pemerintah Pak, untuk BUMN, BUMD yang mereka itu hitung-hitungannya untung rugi Bapak Ibu ya. Kalau kalau debat dengan BUMN ini, oh, Bu, kalau saya kasih 25% nanti yang menang bisa misalkan TKD-nya besar, Bu, tapi kontraknya besar gitu kan. Misalkan ya Bapak Ibu nilainya besar. Nah, itu kita tidak efisien dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu nilai preferensi ini akan menentukan siapa yang jadi pemenang. Ya, oleh karena itu, ya ini adalah berarti ranah akan pemberian insentif instansi ya. Berarti ini adalah ranahnya di perencanaan Bapak Ibu. Tentukan ya berapa preferensinya. Oke. Kemudian PPK menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan, mencari, mengumpulkan, meneliti ya setiap informasi gitu ya Bapak Ibu. Manfaatkan barang jasa hasil penelitian dalam negeri, kemudian cari informasi di mana di web P3DN Bapak Ibu ya di web P3DN tkdn.kemenperin.go.id untuk menentukan sudah masuk wajib atau belum. Nah, oke. Dan ini tentu kewajiban kita diberikan target Bapak Ibu mengalokasikan ya paling sedikit anggaran kita itu 40%-nya untuk produk koperasi, produk usaha kecil, koperasi ya dari hasil produk dalam negeri. Oke. Dan untuk yang poin 6 ini yang umum. Nah, ini ketentuan Bapak Ibu gitu ya.
bahwa PPK pun di dalam tahapan perencanaan sudah harus mempertimbangkan terkait aspek P3DN. Oke. Saat menyusun perencanaan harus sesuai rencana kerja, harus sesuai kebutuhan, harus sesuai dengan kondisi pasar. Tadi sudah dijelaskan Pak Arief juga ya pada saat e-purchasing. Untuk seluruh pengadaan pun sama, Pak. Harus sesuai kondisi pasar dan harus mempertimbangkan produk dalam negeri. Termasuk juga di dalam perencanaan kita saat menyusun RAB, pertimbangkan Bapak Ibu anggaran pendukung pengadaan. Andaikan proyek kita ini butuh misalkan tim verifikator independen, tentu harus dianggarkan Bapak Ibu. Gitu ya. Oke. Baik, identifikasi kebutuhan itu mencarilah informasi ya Bapak Ibu dari mana saja informasi itu bisa dari e-katalog. Hanya kalau dari e-katalog nanti saya akan berikan warning ya Bapak Ibu ya. Harus recheck dengan WP3DN. Oke. Nah, di dalam dokumen identifikasi kebutuhan Bapak dan Ibu ada beberapa ya, saat kita melakukan identifikasi kebutuhan ada beberapa pertanyaan nih. Apakah kriteria barangnya yang kita beli? Oh, produk dalam negeri gitu ya. Apakah barang itu sudah ada ber-TKDN? Ya, misalkan gitu. Berapa TKDN-nya? Ini harus sudah mulai kita identifikasi di tahapan identifikasi kebutuhan Bapak Ibu. Oke. Ya, cari mencari informasi bisa di e-katalog ya. Cuman hati-hati Bapak Ibu, proses pencantuman di e-katalog ini saat ini kan pelaku usaha bisa dengan mudah ya mencantumkan sama seperti kita mau jualan di Bukalapak gitu Bapak Ibu ya. Cantumkan tanpa proses verifikasi. Kalau dulu ada proses verifikasi, sekarang tidak. Yang memverifikasi siapa kita sebagai pembeli harus pembeli yang cerdas. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti cek gitu ya. Kalau misalkan ada TKDN 70 sekian persen, klik Pak. Ya, diklik TKDN-nya, cek benar nggak TKDN barang tersebut. Karena saya menemukan nih Bapak Ibu ya, ada barang 99,9%. Begitu diklik barangnya apa ya? Macam-macam nih. Saya pernah menemukan alat elektronik ya 99, impossible. Alat elektronik 99% Bapak Ibu gitu kan. Begitu diklik itu adalah minyak atsiri Pak. TKDN-nya minyak atsiri. Itu. Pokoknya sering sering kita menemukan. Kalau Bapak Ibu menemukan yang seperti itu salah satu pelanggaran sebenarnya yang dilakukan oleh penyedia ya Bapak Ibu. Mencantumkan data yang tidak benar. Maka Bapak Ibu punya hak untuk melaporkan gitu ya. Satu itu, disclaimer nantinya. Saya juga pernah menemukan membeli laptop ya. Saya sebut merek aja nggak apa-apa ya. Saya sebut merek H gitu ya, Bapak Ibu. Di situ sudah ada ber-TKDN. Begitu diklik TKDN-nya Bapak Ibu, ternyata laptopnya merek A. Wah, ini kan kesalahan juga nih Pak, kekeliruan, pelanggaran lah ya, pelanggaran yang harus kita laporkan. Pak. Jadi sekali lagi warning dari saya pada saat Bapak Ibu mencari informasi tentang TKDN di dalam e-katalog, Bapak Ibu recheck kembali ke WP3DN. Nah, kalau di WP3DN ini update Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu klik, silakan bisa dicoba ya. Nanti ada tampilannya seperti ini. Home, Bapak Ibu bisa cek ya. Kalau di home itu nanti bisa ambil menu sertifikat atau menu rekapitulasi ya, ataupun TKDN industri kecil. Kalau di sertifikat nanti ada dua kategori pencarian, produk dan perusahaan. Ya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu masukkan aja kata kuncinya, tapi harus sabar-sabar Pak. Ini bukan seperti Google search engine gitu ya, yang kalau salah ketik ya masih muncul suggest-nya seperti apa gitu ya. Kalau di sini ya salah nggak muncul Bapak Ibu, seperti handphone kadang-kadang bisa jadi Bapak Ibu saat pendaftaran itu si perusahaannya menulisnya mobile phone, bisa telepon seluler gitu. Jadi pas admin yang menginputkan itu jadinya kata kuncinya bisa berbeda-beda. Coba Bapak Ibu kreatif mencoba beberapa kata kunci. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu pengen muncul semua produk ya, silakan Bapak Ibu lihat rekapitulasinya. Nanti di bagian bawah Bapak Ibu ada Excel-nya. Ya, Excel ini bisa di-download juga. Oke. Kemudian ada lagi TKDN industri kecil Bapak Ibu. Ya, ada di menu TKDN IK. Nah, apabila produk kita setelah dicari di sertifikat, TKDN IK, rekapitulasi ini tidak ada produk ber-TKDN, tapi kita tahu Bapak Ibu bahwa itu adalah produk dalam negeri. Cek
apakah benar itu produk dalam negeri di mana? Di sini Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah, di sini, di referensi. Ya, cek di referensi. Ini adalah link ke si Inas ya, Bapak Ibu. Bahwa di sini kalau kita cek misalkan saya satu produk ini belum ber-TKDN tapi ini adalah merek PT eh, eh, Apkindo misalkan. Nanti Bapak Ibu cek di referensi, masukkan kata Apkindo, keluar nggak Apkindonya gitu ya. Kalau keluar berarti dia adalah perusahaan dalam negeri. Kalau perusahaan dalam negeri eh, kalau perusahaan dalam negeri itu sudah ada di sini, maka ya itu produknya adalah produk dalam negeri. Kayak gitu ya, Bapak Ibu. Baik. Kemudian bisa juga dari brosur-brosur atau katalog produk yang diberikan oleh perusahaan. Baiklah Bapak Ibu. Nah, saat di perencanaan, saat kita mencari informasi, tentu kita dihadapkan pada beberapa pilihan Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada barang ber-TKDN di atas 40%, itu sudah pasti wajib ya. Atau TKDN plus BMP mencapai 40, ini juga sama-sama wajib. Berarti TKDN-nya di atas 25% Bapak Ibu. Kenapa? Karena BMP itu maksimal 15%. Gitu ya. Bahkan untuk mencapai 40% berarti TKDN-nya minimal 25%. Ini kategorinya wajib, Bapak Ibu. Kalau wajib, maka kita harus membeli barang dengan TKDN minimal 25%. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah mencari dengan berbagai macam kata kunci, ternyata Bapak Ibu tidak menemukan barang yang ber-TKDN plus BMP mencapai 40%, maka kategorinya belum wajib kan, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu jangan langsung oh, udahlah, boleh dong impor dengan bangga gitu ya. Tapi ada ketentuan lain Bapak Ibu, maka pilih dulu barang yang ber-TKDN dulu Pak. Meskipun belum mencapai 25%. Cari dulu barang ber-TKDN. Kalaupun ternyata dicari-cari barang ber-TKDN nggak ada, tapi ada barang produk dalam negeri Bapak Ibu. Sudah diproduksi di dalam negeri, tapi dia belum mensertifikasi gitu ya. Itu dulu Pak. Baru pilihan terakhir adalah produk impor. Jadi benar-benar impor adalah pilihan terakhir. Oke. Nah, tadi ini sudah disinggung oleh Pak Arief ya di saat pembahasan materi pertama di dalam SK Kepala LKPP 122 tahun 2022 cara penyelenggaraan katalog elektronik. Di sini sudah ada nih Bapak Ibu bahwa PPK ini apa hal-hal yang dilakukan oleh PPK meliputi salah satunya nih ya prioritas penggunaan produk dalam negeri. Tadi sudah saya gambarkan di atas, Pak. Tadi yang cat yang wajib gitu ya. Barang jasa pada e-katalog terdapat PDN penjumlahan, maka PPK memilih di atas 25%. Jika satu tidak terpenuhi, maka carilah barang masih ber-TKDN meskipun di bawah 25. Kalaupun misalkan nggak ada, cari dulu PDN gitu ya, yang tidak atau belum mempunyai TKDN. Barulah pilihan terakhir Pak produk impor. Nah, ini jadi tidak hanya pada tender yang di atas 1M karena masih masih ada juga gitu ya yang masih salah persepsi ini di seluruh pengadaan Pak ya termasuk e-purchasing. Oke. Kemudian eh ini juga sama ya Bapak Ibu pada saat kita akan melakukan eh perencanaan ya sama ini juga persis ya. Pada ini beda lagi ya SE nomor 8 tahun 2023 tentang pedoman implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa. Ya. Senada dengan pernyataan-pernyataan pada PP, Perpres gitu kan. Bahkan di kalau yang ini adalah SKLKPP 2022, ini adalah SE surat edaran Bapak dan Ibu ya tahun 2023. Ini pun sama. Oke, jadi untuk pengadaan barang jangan langsung kalau belum wajib maka langsung pilih impor gitu ya. Tidak demikian. Oke. Nah, kemudian pada pekerjaan konstruksi juga ini sama ya Bapak Ibu PPK mencantumkan tagging PDN pada spesifikasi teknis. Nanti kita akan bahas sedikit ini berkaitan dengan spek di bagian di bawah ya. Dan menghitung nilai komponen dalam negeri. Nah, ya Bapak Ibu, TKDN, konstruksi. Bu, PPK kan nggak paham gimana cara melakukan perhitungan TKDN tenang Bapak Ibu. Meminta konsultan perencana. Ya, dibantu konsultan perencana. Oke.
Demikian juga untuk pengadaan konsultansi dan jasa lainnya ya, Bapak Ibu, di sini juga harus mencantumkan tagging PDN ya, dan mencantumkan tentang pengutamaan penggunaan produk dalam negeri pada spesifikasi teknis dan RUP. PPK menghitung nilai komponen dalam negeri. Nah, kalau yang ini gampang lah Bapak Ibu ngitungnya. Tapi saya tidak akan bisa praktek pada siang hari ini. Ini butuh proses 2 hari Bapak Ibu untuk kita bisa latihan gitu ya. Ya mungkin ke depan mungkin alatan akan bikin training lagi nih ya Mbak gitu ya. Karena beberapa waktu sebelumnya pernah ada training juga. Oke. Kemudian yang ketiga dalam menghitung nilai TKDN, PPK dapat dibantu tim teknis dan tenaga ahli. Ini boleh ya Bapak Ibu, tidak sendirian, tenang PPK ya, jangan khawatir. Oke. Kemudian berkaitan dengan pemaketan, Bapak Ibu, kalau misalkan dalam satu paket itu, kalau bukan merupakan satu kesatuan sistem, jika ada barang yang impor, jangan disatukan lah gitu ya. Kecuali memang satu kesatuan sistem. Itu. Nah, Bu, memang boleh impor, boleh ya Bapak Ibu, karena kan jika misalkan barang yang kita butuhkan itu memang belum diproduksi di dalam negeri atau secara spesifikasi belum memenuhi ataupun secara jumlah kita kurang, boleh Bapak Ibu ya melakukan pembelian. Nah, bagaimana sekarang penentuan estimasi targetnya? Ini mulai nih Bapak Ibu di perencanaan nih. Oke. Eh, Pertama untuk barang, Bapak Ibu nggak usah susah-susah, cek web P3DN aja. Tentukan mana barang yang akan kita beli, di situ ada nilai TKDN-nya. Kalau wajib, maka barang tersebut, kalau wajib ya Bapak Ibu, maka barang tersebut tentukan persyaratannya minimal TKDN-nya 25%. Untuk gabungan barang pun demikian ya Bapak Ibu, nanti kita persyaratkan masukkan di dalam spesifikasi itu adalah per barang Pak. Karena kan ada 5 barang, tentu barang satu wajib, barang dua wajib, belum tentu barang yang ketiga wajib. Jadi ditentukannya per barang. Ya, barang satu, barang dua, barang tiga, barang empat nggak wajib misalkan, gitu ya. Kemudian pada pengadaan jasa di sini juga bisa kita tentukan nilai TKDN-nya untuk masing-masing komponen biaya. Nanti kan saya secara cepat ya Bapak Ibu akan saya sampaikan nih. Dan untuk pengadaan barang dan jasa pun demikian ya, kita lihat komponen-komponen biayanya. Nah, untuk perencanaan, kita masukkan Bapak Ibu ketentuan tentang penggunaan produk dalam negeri ini di dalam formulir perencanaan pengadaan. Jadi, sudah terdokumentasi lah intinya begitu ya Bapak Ibu. Oke. Lalu PAKPA menetapkan dan mencantumkan di dalam mengumumkan ya di dalam sirup. Oke. Sudah ada tagging. Nah, sekarang kita mulai masuk Bapak Ibu ke estimasi target. Di sini ada beberapa. Sekali lagi kalau barang cek daftar inventaris, kalau jasa barulah kita hitung Bapak Ibu. Sebagai gambaran saja, ya tadi udah ya ini siapa yang menghitung produsen ya Bapak Ibu. Produsen di sini menghitung butuh bahan baku, tenaga kerja, mesin dan overhead. Di mana masing-masing dari komponen biaya itu bisa berasal dari dalam negeri dan bisa berasal dari luar negeri. TKDN itu gampang Pak ngitungnya. Bapak jumlahkan saja yang DN-DN ini semua, itu namanya KDN, ya jumlah KDN dibagi biaya total. Udah sebenarnya itu aja Pak. Ini kalau barang gitu ya. Oke, saya tidak akan terlalu detail ke sini karena kita tinggal cari info di daftar inventaris. Ini bentuk sertifikatnya. Dalam satu sertifikat bisa beberapa TKDN. Tapi Bapak Ibu, TKDN ini mengacunya ke produk ya. Jadi produk dengan spesifikasi atau varian yang berbeda bisa TKD-nya berbeda. Contoh misal bisa jadi air minum dalam kemasan 1,5 liter 600, 300, 240 TKD-nya beda-beda Pak. Karena bahan baku, tenaga kerja, mesin dan overhead-nya tentu juga berbeda. Oke ya. Tapi dalam satu sertifikat bisa beberapa TKDN. Ini biasanya perusahaan ini mensertifikasinya bersamaan. Ya. Ini adalah sertifikat BMP. Untuk jasa, ada beberapa komponen biaya di sini ya. Ini adalah biaya untuk tenaga kerja, Pak. Ya, dari manajemennya dan tenaga kerja operator ini tenaga kerja. Di mana kalau tenaga kerja ditentukannya oleh kewarganegaraan Bapak Ibu. Ya, kalau dalam negeri berarti di sini adalah warga negara Indonesia. TKDN-nya 100%. Kalau luar negeri berarti WNA ya. TKDN-nya 0 Bapak Ibu.
Nah, untuk alat kerja ini ditentukannya berdasarkan di mana dibuatnya dan dimilikinya oleh perusahaan mana. Nah, ini dia ada. Jadi ketentuannya ini, kalau dibuatnya di dalam negeri, dimiliki oleh perusahaan dalam negeri, nilai TKD-nya 100 ya Bapak Ibu, DN LE 75, LN DN 75, LN LN 0 gitu ya. Kalau DN di sini sudah 75, ternyata yang pemiliknya ini adalah perusahaan joinan, Pak. Ya, dibuatnya di luar di dalam negeri, tapi perusahaan yang memilikinya adalah perusahaan yang joinan gitu ya. Join saham dalam luar negeri. Maka kita hitung, ini kan 75%-nya sudah pembuatannya ya, maka di sini adalah 25% kali dalam negeri. Maka rumusnya ini. Kalau LN, sini 0. Ya sisanya kan 100% ya, kali saham dalam negeri. Jadi rumusnya ini. Nah, itu Bapak Ibu. Ini untuk alat kerja. Untuk pabrikasi ditentukan berdasarkan tenaga kerja yang memfabrikasinya. Maka ini adalah jika dari dalam negeri WNI, dari luar WNA. Untuk jasa lainnya, kalau dari dalam negeri ya berarti 100%. Kalau dari luar 0. Kalau penyedianya ya, Bapak Ibu penyedia jasanya. Kalau perusahaannya itu merupakan perusahaan join saham, ya lihat saham dalam negerinya aja. Ini pun sama Bapak Ibu, simpel menghitung TKDN itu. Jumlahkan saja DN-DN-nya ini semua, Bapak Ibu itu jadi TKDN sama dengan gitu kan, jumlah KDN dibagi dengan total biaya Pak. Semuanya total ini. Ini rumusnya. Nah, simpel sebenarnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak ada istilah, aduh ini susah, cuman belum terbiasa aja gitu ya Pak. Nggak susah ngitungnya Pak, cuman belum terbiasa. Oke ya. Ini adalah beberapa contoh perhitungannya gitu ya. Ini Bapak Ibu untuk jasa ya. Jadi Bapak Ibu jumlahkan aja KDN-nya, jumlahkan biaya totalnya, dapatlah TKDN-nya. Oke, untuk gabungan barang, nah, kalau misalkan ada 3 barang, Bapak Ibu, TKDN-nya 30, 40, 50, berapa TKDN gabungan? Bukan berarti 30 tambah 40 tambah 50 bagi 3. Tapi Bapak Ibu hitung gitu ya, KDN-nya berapa? KDN itu adalah perkalian TKDN kali jumlah kuantiti kali harga satuan. Nanti dijumlahkan semua barangnya, dibagi dengan totalnya. Udah, simpel ya Bapak Ibu. Demikian juga untuk gabungan barang dan jasa. Ada beberapa komponen biaya ya di barang, ada biaya bahan baku, ada biaya barang jadi. Ini cek web P3DN karena ini barang Bapak Ibu ya. Cek web P3DN daftar inventaris karena barang. Kalau jasa, maka ditentukan tadi Pak, manajemen proyek ini tenaga kerja, alat kerja berdasarkan dibuat dimiliki gitu ya Bapak Ibu. Konstruksi pabrikasi tenaga kerja ini adalah penyedianya. Nah, simpel kan Bapak Ibu ya? Sebetulnya gitu. Nah, tinggal kita jumlahkan aja Pak. DN ini jumlahkan semua, dapat ini. Total juga dijumlahkan, dapat ini. Kemudian TKDN ya ini dibagi. Ini kalau ini misalkan A, ini B, ya maka TKDN adalah A per B kali 100%. Simpel Pak, Bu. Ya, oke. Dah. Ini untuk TKDN industri kecil mungkin saya skip aja ya Bapak Ibu. Nah, masuk ke tahap persiapan sekarang, setelah tadi kita merencanakan di tahun sebelumnya, maka masuklah ke tahap persiapan yang dilakukan oleh PPK, Bapak Ibu, ya, bahwa tahapan pertama adalah tadi review perencanaan, Pak. Pastikan bahwa barang kita itu kondisi di pasarnya saat ini seperti apa. Lihat kembali daftar inventaris. Oke. Kemudian pastikan penyusunan spesifikasi ini juga sesuai gitu ya Bapak dan Ibu. Ya, spek ini kan ada spek mutu, ada spek jumlah, spek waktu, spek layanan. Nah, berkaitan dengan P3DN, mungkin di sini Bapak Ibu nih, pada saat kita menentukan spek teknisnya dan layanannya. Ya. Nah, seperti apa? Kalau barang Bapak Ibu cantumkan nilai TKDN-nya. Tadi ya, kalau sudah wajib maka cantumkan. Jika ada, maka barang yang akan diadakan adalah wajib produk dalam negeri dengan TKDN minimal 25%. Itu cantumkan di dalam spesifikasi teknis. Ya, kalau ada bahan, sama juga Pak, bahan-bahan gitu kan. Kalau misalkan di dalam pengadaan barang itu ada layanan Bapak Ibu. Contoh pengangkutan, penimbunan, penyimpanan, pemasangan, pengoperasian, pelatihan yang bisa menggunakan
penyedia jasa dari dalam negeri, maka cantumkan Bapak Ibu supaya penyedia jasa dari dalam negeri ini ikut berkembang, cantumkan itu di dalam persyaratan ya, bahwa layanan disediakan oleh penyedia jasa dalam negeri. Itulah Bapak Ibu penyusunan spesifikasi. Dan tidak hanya untuk barang ya, termasuk juga ini form-formnya ya Bapak Ibu, form yang harus dituangkan di dalam formulir penyusunan spesifikasi, tidak hanya untuk barang, untuk konstruksi pun demikian, Pak. Ya. Dalam konstruksi tentu ada material gitu ya. Ada material, ada tenaga kerjanya, ada alatnya, ada jasanya. Nah, semuanya harus dicantumkan, Pak. Materialnya apa saja? Semen. Wajib belum? Kalau wajib, maka semen wajib ber-TKDN minimal 25%. Besi. Kemudian lagi misalkan keramik dan lain sebagainya. Tenaga kerja. Apa sih cirinya? Ya, warga negara Indonesia. Alat. Dibuat di dalam negeri dan atau dimiliki oleh perusahaan dalam negeri. Jasa tadi mengutamakan penyedia jasa dalam negeri. Nah, dan Bapak Ibu di dalam perencanaan untuk konstruksi Bapak Ibu ini ada tahun 2023 ini keputusan Menteri PU tentang batas minimum nilai TKDN pada jasa konstruksi. Di sini ada Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lihat ya ketentuan-ketentuannya berapa sih batas minimal, misalkan pembangunan bendungan berapa. Jadi nggak kira-kira Pak. Ya. Ini minimal loh ya Bapak Ibu. Kalau berdasarkan hasil analisis dari perencana ternyata 65 dan mau kita masukkan 65, monggo silahkan. Ini kan minimal. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, sebaiknya sih ya udahlah minimal aja gitu ya Bapak Ibu ya supaya eh, lebih banyak penyedia yang bisa ikut. Oke. Revitalisasi dan sebagainya ya. Ini ada beberapa ketentuan Bapak Ibu ya untuk pembangunan jalan, apa namanya jembatan, flyover dan lain sebagainya. Nanti untuk termasuk jasa konsultansi. Di sini minimal TKDN 60%. Dan ini tidak hanya untuk ini ya Bapak Ibu untuk seluruh. Oke, baik. Konsultan pun demikian Pak. Konsultan ada tenaga kerjanya, WNI. Kalau tenaga kerja konsultannya itu pekerjaannya bisa dikerjakan oleh WNI. Ya, bahan, alat semua cantumkan. Jasa lain pun demikian ya Bapak Ibu. Kalau ada bahannya ya maka menggunakan produk dalam negeri. Kalau ada alatnya menggunakan dibuat di dalam negeri dan atau dimiliki oleh perusahaan dalam negeri supaya TKD-nya minimal kalaupun dibuatnya di luar tuh alat tapi pemiliknya perusahaan dalam negeri TKD-nya masih 75 Bapak Ibu. Ya. Oke. Ini adalah format penyusunan spek ya. Sumber spesifikasi ya ini Pak end user. Makanya libatkan end user. Cari di WP3DN, cari di e-katalog. Nah, satu hal yang perlu dipertimbangkan yang menjadi apa ya namanya hal yang kadang-kadang suka kita sepelekan adalah kontrak, Bapak Ibu. Kadang kontrak itu ya ambil dari MDP, di copy, paste, tanpa kita analisa kesesuaian dengan karakteristik pekerjaan, udah kirim ke UKPBJ. Nah, di sini Bapak Ibu perlu menelaah ya, mulai dari saat mulai persiapan perumusan kontrak, penyusunannya sampai finalisasi. Masukkan ketentuan-ketentuan tentang P3DN ini. Tadi Pak Arief sudah sampaikan ya, surat perjanjian SSKK, SSUK itu adalah bersaudara Pak, jangan dipisahkan gitu kan, nggak bisa gitu ya, harus masukkan di situ Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu, sebagian klausul-klausul sudah ada di dalam MDP. Namun ada beberapa hal yang belum terakomodir. Nah, mudah-mudahan ke depan ini info dari Pak Agus juga ya, Pak Agus Arief tadi kan bahwa ini sedang lagi diproses Bapak Ibu penyusunan revisi MDP ya. Kita lihat dan kita tunggu nanti seperti apa. Jadi banyak ada beberapa hal lah gitu ya yang belum masuk. Contoh mengenai sanksi ketidaktercapaian TKDN itu belum masuk Pak di MDP. Jadi gimana kita mau sanksi di akhir Pak kalau di MDP di dalam dokumen pemilihannya tidak disantumkan, gitu kan? Kok tiba-tiba penyedia disanksi? Loh, nggak fair kan? Karena apa? Di dalam dokumen pemilihannya nggak dicantumkan. Di dalam SSUK, di dalam rancangan kontrak tidak dicantumkan mengenai sanksi. Kok tiba-tiba pada saat pelaksanaan pekerjaan disanksi? Pasti nggak akan mau penyedianya. Sehingga mulai dari tahap rancangan kontrak Bapak Ibu harus pertimbangkan. Ya.
sanksi finansial, kebutuhan inspeksi pabrikasi, pengawasan. Ini pengawasan tentang kontrak penggunaan produk dalam negeri aja di sini belum tegas ya, Bapak Ibu. Dan beberapa ketentuan lainnya yang sudah ada sebagian di dalam SSUK. Oke, itu persiapan pengadaan. Ini terakhir nih Bapak Ibu, persiapan pemilihan. Di sini tentu yang berperan ada eh, pejabat pengadaan dan PPK, juga Pokja, tapi saya mungkin akan lebih fokus ke Pokja karena Pokja inilah yang akan memproses tender ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini Pokja melakukan proses review, review dokumen persiapan. Pastikan apa yang disusun oleh PPK ini sudah tepat ya Bapak dan Ibu. Spesifikasinya sudah tepat, kewajiban produk dalam negerinya sudah tepat, kemudian juga targetnya, preferensinya juga sudah dicantumkan, kemudian juga masalah draft kontraknya juga sudah ada, ya pencantuman komitmen di dalam draft kontrak sudah ada. Nah, jika misalkan proses review ini ternyata ada beberapa hal yang perlu masukan, perlu apa ya, perubahan gitu ya, maka Pokja punya hak ya untuk meminta kepada PPK untuk melakukan perubahan di dalam dokumen persiapan. Dan hasil dari review itu dituangkan dalam Dokpil. Oke, inilah beberapa yang harus dilakukan di tahapan persiapan eh, pemilihan ya Bapak Ibu, dari spesifikasinya, rancangan kontraknya, RUP, analisa pasar dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita masih ada waktu mungkin beberapa menit lagi. Saya kembalikan ke Mbak Rania. Terima kasih. Baik, Bu Indrani, terima kasih materinya sangat lengkap. Jadi banyak banget yang dibahas. Mungkin ini udah ada Banyak dua banget peserta. memang ini. Kalau